tunjuk anjarnya ya Pak, kayaknya sudah di luar kepala semua. Kalau saya masih harus ngetek dulu Pak. Jadi saya harus pantun dulu. Pantunnya seperti ini. Bukan petir sembarang petir. Petir menyambar ribuan kentang. Saya Anggi Perdana dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di SDN 005 Mangita. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan alhamdulillah dalam kesempatan hari ini juga saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian yang super luar biasa ya, dedikasinya juga luar biasa ya, karena untuk mencapai ke sini Bapak Ibu harus melewati ya halang rintang di tengah pulau ya, di tengah laut. Dan sholawat serta salam tidak lupa juga kita selalu curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap semoga nanti kita semua akan diberikan dan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SDN 004 Manta, terutama kepada para guru, selaku kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian juga yang hebat-hebat dan luar biasa. Terima kasih atas fasilitasnya dan yang sudi memfasilitasi saya untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik. Sebenarnya awalnya saya mau berbagi pengalaman saja sih terkait dengan praktek baik yang sudah saya lakukan, terutama dalam hal pengembangan dan pemanfaatan media berbasis teknologi di sekolah saya. Dan semoga saja dengan adanya praktek baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan saya di SD 004 Batang sebelumnya memang tidak pernah berjumpa juga ya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Namun ada beberapa yang memang masih baru saya lihat, dan untuk itu saya ingin perkenalan dulu. Sebenarnya tadi perkenalannya lewat pantun sih, tapi nggak apa-apa. Saya perkenalan lagi. Perkenalannya singkat aja. Untuk profil Bapak Ibu, saya guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir dan alhamdulillah sudah 7 tahun di sana. Walaupun saya di pulau, tapi insya Allah saya terus berusaha untuk memberikan dedikasi saya untuk kemajuan pendidikan terutama yang ada di Bintan Pesisir ya, atau di daerah-daerah 3T yang ada di pulau ya. Kemudian saya dari tahun 2018 sampai 2024 alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan banyak prestasi supaya bisa menunjukkan bahwasanya kita di pulau itu bisa juga berprestasi. Kita di pulau itu bisa juga bersaing dengan guru-guru yang ada di kota gitu kan. Dari siapa dulu yang memulai? Paling tidak saya bisa mencontohkan dari diri saya sendiri dulu. Sehingga kalau sudah ada contoh kita bisa menggerakkan. Paling tidak untuk guru-guru yang ada di sekolah sendiri terlebih dahulu. Pada umumnya kita juga pengennya yang bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang ada di luar pulau gitu kan. Jadi tidak hanya di dalam pulau. Dan yang kedua, tujuan saya juga untuk bisa mengubah mindset sebenarnya. Mengubah mindset sama sudut pandang. Kebanyakan kita sekolah yang ada di pulau itu dianggap tanda kutip dan remeh. Apa sih sekolah di pulau? Apa yang dibanggakan? Dan saya mencoba untuk mengangkat sekolah-sekolah yang ada di pulau, termasuk juga bapak ibu gurunya dan siswa-siswanya, bahwa sekolah di pulau itu walaupun masih memiliki banyak keterbatasan, tapi kalau bapak ibu gurunya mau keluar dari zona nyamannya, mau meningkatkan kompetensi dirinya, dan mau kemudian mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dari kita mengikuti pelatihan, baik di PMN maupun pelatihan daring dari komunitas lainnya, yang ini penting. Kita bisa memajukan pendidikan di pulau. Tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus dengan berkolaborasi. Itu pentingnya berkolaborasi. Bapak
sekolah yang ada di pulau itu bisa semakin maju? Mau. Siapa yang tidak mau? Apalagi untuk anak didik kita yang ada di pulau, kita tentu mau supaya anak didik kita yang bisa berprestasi. Oke, itu saja mungkin perkenalan dari saya. Dan terkait dengan praktek baik, Bapak Ibu, alhamdulillah setelah dulu di tahun 2020 saya mengikuti kegiatan pembatik juga waktu itu dan berhasil masuk menjadi 30 besar yang dulu namanya Sahabat Rumah Belajar dengan Pak Imam juga, kemudian dengan istrinya Pak Imam juga, termasuk dengan Pak Nurjaman. Dan Pak Nurjaman lah yang di tahun 2020 berhasil masuk 5 besar dan menjadi duta teknologi dari tahun 2020 sampai sekarang dan seterusnya di Bintan. Dan di Provinsi Kepulauan Riau itu setiap kabupaten dan kota sudah ada duta teknologinya. Yang masih kosong adalah di Karimun. Tapi saya dari Bintan, di Bintan sudah ada duta teknologinya pada zaman. Tapi orientasi saya bukan untuk menjadi duta teknologi. Tapi orientasi saya adalah bagaimana caranya saya dengan mengikuti kegiatan pembatik di level 4, saya bisa membangun jejaring. Nah, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang khususnya yang ada di Kabupaten Bintan untuk mendapatkan wadah untuk apa? Wadah untuk berbagi praktek baik dengan sesama. Kalau untuk duta belajarnya itu bonusnya, gitu kan? Ya syukur-syukur kalau misalnya jadi alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting saya bisa berbagi praktek baik dan berbagi inspirasi sehingga bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Yang paling tidak memotivasi diri saya sendiri gitu kan, untuk terus bisa meningkatkan kompetensi diri. Nah, terkait dengan pembelajaran di era digital Bapak Ibu, ini sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Sekarang kita sedang berada di abad 21, ya, abad atau era teknologi digital, di mana semuanya sebenarnya, ya khususnya kita para pendidik harus sudah memiliki kecakapan di abad 21. Kalau dulu itu kecakapan 4C namanya. Sekarang itu ada tambahan 2C lagi. Jadi kita itu di perkembangan zaman di era teknologi sekarang ini harus memiliki kecakapan di abad 21. Yang baik itu dari kreativitasnya dalam mengembangkan ide pembelajaran, dalam mengembangkan ide dalam pembelajaran, kolaborasinya, kemudian komunikasinya harus dibangun, ya. Kemudian ada critical thinking-nya, berpikir secara kritis, ya. Kemudian citizenship, wawasan kewarganegaraannya, wawasan kebangsaannya, dan adanya karakter. Dan karakter ini yang ditambahkan karakter dan wawasan kebangsaan atau citizenship. Karakter ditambahkan di kecakapan abad 21 itu sejalan dengan adanya tujuan pendidikan nasional kita, yang dimana pendidikan nasional itu memiliki tujuan untuk bisa mengantarkan para peserta didik supaya bisa memiliki Bapak Ibu? Bisa menjadi peserta didik yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila. Makanya dimasukkanlah dan termasuklah itu karakter dalam kecakapan abad 21. Nah, ini peserta didik harus sudah memiliki kecakapan ini. Dan belum peserta didik, siapa dulu? Kita dulu yang harus memiliki kecakapan ini. Barulah kemudian kita tularkan ke peserta didik. Nah, hal ini juga sejalan dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana dalam proses pembelajaran, ya, di sekolah atau di dalam kelas, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dari peserta didiknya. Nah, itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat. Kodrat apa? Kodrat alam. Kodrat alam itu yang dimiliki oleh setiap anak. Makanya dalam proses pembelajaran adanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu perkembangan zaman. Sekarang teknologi semakin berkembang pesat, berarti
Anak juga harus dilibatkan dalam pengembangan itu. Untuk melibatkan anak dalam penggunaan teknologi, kita dulu harus bisa memanfaatkan teknologi. Nah, itu sejarah dan selaras dengan filosofi dihajar Dewan Pengarah. Hal lain yang latar belakang saya untuk memanfaatkan teknologi atau mengembangkan teknologi khususnya di sekolah ini Bapak Ibu. Di sini juga pasti ada di SDN 004 pasti ada rapat pendidikan kan Pak? Punya ya. Nah, rapat pendidikan itu setiap tahunnya kita analisis kan, dan kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk kemudian melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang muaranya adalah yaitu tadi untuk memperbaiki kualitas baik dalam proses pembelajaran ya maupun dalam hal lainnya. Nah, di sini saya melihat rapat pendidikan saya di SMA ya bukan saya. Rapat pendidikan di SMA ternyata memang dari tahun 2022-2023 yang masih perlu diperbaiki. Bapak Ibu nampak di situ. Ya, adalah yang bagian kualitas pembelajaran. Kami itu masih sedang kualitas pembelajaran. Mesti ada kenaikan sekitar 2,15. Ya, sekecil apapun perubahan kita perlu apresiasi juga. Tapi dengan adanya perubahan ini, ternyata tadi kualitasnya belum bisa meningkat di rapor pendidikan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. PR kami khususnya yang ada di Seman 1 di Bidang Pesisir. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin karena masih ada keterbatasan sarana prasarana di sana. Ya, jadi walaupun sudah ada guru yang kreatif, yang sering mengembangkan media, tapi mungkin baru 1-2 orang saja yang menerapkan di dalam kelas. Makanya tadi perlu adanya kolaborasi. Dari mana kita bisa berkolaborasi? Dari pembeli yang ada di sekolah. Oke, terkait dengan sarana prasarana di sekolah, seperti ini Bapak Ibu Komisi SMA dan Desa Pembinaan Pesisir. Jadi sekolah kami itu ya sama, letaknya secara geografis sama seperti yang ada di Mantang ini. Wilayah kami itu di sana terbagi menjadi 4 pulau. Dan anak-anak itu kalau mau ke sekolah ya naik kelompok juga 15 menit. Kelompoknya di sini ada berapa Bu kalau yang antar anak-anak? 1. Di berapa pulau? 4 ya. 4 pulau. Jaraknya dari satu pulau ke pulau lain berapa jam? Nggak sampai berjam-jamnya. 2 jam. Wah. Berarti anak-anak harus lebih pagi ya berangkat dari rumah. Enggak di sini sekolahnya. Iya di sana. Alturnya di sana. Oke. Nah, ini lokasi sekolah kami di tengah hutan karet. Dan dari pelabuhan itu jaraknya masih 4 kilo lagi. 4 kilo lagi. Ini dinding besar. Kalau Pak Juli sudah pernah ke SMP apa? Kalau SMP itu masih dekat dengan pelabuhan. Kalau kita masih masuk lagi gitu kan dari pelabuhan masih 4 kilo. Dan terbagi menjadi 4 pulau anak-anaknya dari pulau seberang. Dan kelompoknya cuma ada 1. Nah, ini kegiatan beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Oke. Pemanfaatan teknologi juga karena kita punya Chromebook di sekolah. Ya, walaupun nggak ada sinyal, tapi kita gunakan yang berbasis offline. Chromebook itu kan bisa kita gunakan offline, kita setting. Ya. Kemudian ini perpustakaannya. Jadi intinya, Bapak Ibu, walaupun sekolah kami berada di daerah yang memang masih memiliki keterbatasan seperti ini, kami sumber listriknya sama. Pak Imam baru beli genset, alhamdulillah katanya untuk kegiatan saya, alhamdulillah ya Pak. Sebagai mendukungnya untuk kegiatan saya. Ya. Oke, baik. Kami itu masih pakai genset juga, itu hampirnya Pak Imam ya dengan genset kami, tapi agak besar genset kami itu dengan menggunakan anggaran dari sekolah penggerak. Sebelum ada genset, kami hanya mengandalkan PLTS Pak Bu. PLTS itu dapat bantuan tahun 2018. Kalau musim kayak gini dapat dibayarkan, PLTS bisa digunakan apa enggak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa digunakan. Mau engkol pakai mesinnya rusak. Jadi gimana gitu kan? Akhirnya kita berpikir gimana caranya? Oke, dengan adanya anggaran dari sekolah penggerak, beli kita koordinasi dengan
pemegang anggaran dana BOS dan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Gimana kalau kita beli gitu kan mesin untuk backupnya? Jadi kalau beli mesin, ternyata setelah beli mesin beberapa bulan kemudian yang namanya mesin ya ada kendalanya, ada kerusakan, kelangkaan minyak lah dan sebagainya, rusaklah mesin itu. Ya. Hujan pula cuacanya. Ya, PLTS sudah belum bisa digunakan. Mesin yang di engkol tadi masih belum diperbaiki. Beli mesin yang baru rusak juga ternyata. Aduh, pembelajaran terhambat lagi. Ya, kita tidak bisa menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran. Akhirnya gimana ya? Paling tidak kita kalau di sekolah itu, ya kalau misalkan tidak ada listrik sama sekali, paling tidak di kantor itu bisa teraliri listrik untuk mengaktifkan internet. Maka kita beli aki itu. Aki itu hanya bisa digunakan ya untuk kapasitas terbatas. Paling tidak bisa untuk mengangkat sinyal gitu kan di satu titik. Nah, sehingga itulah yang kita beli akhirnya. Ya meskipun demikian masih saja keterbatasan itu ada. Ya. Dan untuk mengatasi keterbatasan itu maka ini kita lihat dulu nih pembelajaran di sekolah di SMA kalau nggak ada listrik sama sekali posisi siang kita paksakan anak-anak belajar di dalam kelas panas ya kan gimana nih kita tanya anak-anak gimana mau belajar gimana gitu kita fleksibel kalau misalnya Pak keluar ayo di luar cari titik yang nyaman gitu. Makanya kita kadang yang sudah kita rencanakan nih mau ngajar hari ini kita sudah rencanakan mau pakai ini pakai itu tapi ternyata dengan kondisi seperti itu kita harus beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi itu tersebar kemana-mana akhirnya. Kadang ya rencana tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam proses pembelajaran. Tidak apa-apa gitu. Yang penting dalam proses pembelajaran kita bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar anak dan ya capaian dalam proses pembelajaran bisa tercapai gitu. Nah itu terbagi-bagi gitu kan. Ada yang di depan kelas, di bawah pohon, ada yang di depan kantor, ada yang di gazebo, ada di panggung. Nah itu proses pembelajaran kita di sana. Kalau setiap hari pada saat kondisi seperti ini. Nah, lalu apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan? Ini adalah meningkatkan kreativitas. Dan ini yang saya lakukan dari tahun pertama. Ini sebelum digitalisasi ya. Saya bercerita dulu sedikit terkait dengan kreativitas pengembangan media. Tentu ini saya lihat dari adanya tadi situasi dan kondisi gitu kan. Kalau misalnya kita memaksakan untuk mendigitalisasikan sekolah dari kondisi seperti tadi, ya terlalu memaksakan juga. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang ada kita manfaatkan, kita optimalkan dan jadilah satu produk media. Ya, media pembelajaran berbasis non-digital. Ini kalau dilihat permainan seperti permainan apa nih? Monopoli ya, nah, seperti permainan monopoli. Saya beri namanya Papion Wena. Papion Wena itu merupakan akronim dari Papan Pion Warga Negara Anti Korupsi. Ya. Soalnya kalau dulu itu di sebelum 2013 ya. Terakhir sebelum 2013 masih ada itu materi yang berkaitan dengan pemerintahan bersih gitu yang masih ada. Kemudian setelah itu di tahun 2019 saya coba lagi mengembangkan media yang sama tapi sudah menggunakan digital printing supaya lebih bagus gitu kan tampilannya. Paling ya untuk bagian kotak-kotak ada di papan itu. Saya cetak dengan printer tapi menggunakan kertas foto ya, kertas foto dan jadilah seperti ini namanya Papion Internas, papan pion integrasi nasional. Kemudian saya kembangkan lagi jadi setiap tahun saya kembangkan walaupun medianya tipenya sama monopoli gitu kan tapi ada perbedaannya yang pertama di isinya kemudian yang kedua tampilannya. Saya berusaha untuk memberikan dan membuat media yang semakin tahun ya semakin bagus tampilannya gitu kan. Yang untuk apa ya? Anak-anak kan suka kalau misalkan visualnya bagus, suka untuk memanfaatkan dan suka untuk belajar dan menggunakan media tersebut. Dan inilah yang berhasil mengantarkan saya ke jenjang nasional.
nasional waktu itu. Dan saya di Provinsi Pulau Riau itu hanya ada 2 yang mewakili. Saya dari Dirsir, dari Pulau, dengan yang satunya itu guru dari SMK 2 Tanjung Pinang. Artinya kita di Pulau mampu bersaing dengan SMK 2 Tanjung Pinang. Ya, kalau Bapak Ibu tahu namanya Pak Koha. Dulu katanya pernah jadi dewan juri pas acara inauguralnya Kabupaten Bintan. Ya, waktu Pak siapa itu? Yang juaranya Bu Seli, terus Pak Pandi, ya, Pak Imam, ya memang jadi nominasi apa? Tapi sayangnya kesempatan hanya untuk Bintan ya. Coba kalau provinsi diberikan, saya ikut. Kemudian saya kembangkan lagi. Nah, 2021 nih. 2021 saya kembangkan yang sudah berbasis aplikasi, ya, yang sudah digital. Melihat apa? Melihat sarana-prasarana yang sudah yang memungkinkan untuk saya manfaatkan dengan mengembangkan media tersebut. Ya. 2021 sebenarnya ini media saya kembangkan di 2020 waktu itu masa-masanya pandemi. Kenapa saya kembangkan ini? Karena untuk mewadahi pembelajaran atau belajar anak dari jarak jauh. Ya kan? Dulu kan ada pembelajaran jarak jauh. Nah, lewat aplikasi inilah anak bisa belajar dari rumah. Karena di rumah itu ada sinyal kalau di rumah. Walaupun ada juga wilayah yang tidak ada sinyal, paling tidak mereka bisa keluar cari sinyal ke titik-titik tertentu. Tapi kalau di sekolah sama sekali itu blank spot area. Sebelum kita berlangganan WiFi dan sesudah kita berlangganan WiFi juga ternyata masih terbatas. Terbatasnya apa? Kapasitasnya cuma 20 Mbps. Bayangkan 20 Mbps, ya. Diakses oleh Bapak Ibu yang ada 10-15 secara bersamaan pun, wah udah meleknya, lola, lambat. Maka ini tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Akhirnya saya coba mengembangkan lagi. Tuh, gimana ya? Ini udah masuk sekolah nih, gitu kan? Pembelajaran udah tatap muka, tapi kita harus bisa menyajikan, memberikan fasilitas dengan yaitu media-media kreatif supaya anak-anak bisa apa ya? Dari loss apa dulu tuh namanya tuh? Learning loss ya. Supaya anak-anak terlepas dari learning loss. Kadang mereka baru masuk lagi gitu kan, baru masuk lagi. Jadi saya kembangkan media ini ulang tangga. Ulang tangganya ini non digital, tapi saya gabungkan, kombinasikan dengan media yang berbasis digital. Terutama di bagian kartunya. Jadi di kartunya itu anak-anak bisa men-scan, muncullah tampilan 3 dimensi. Ya, ada gambar-gambarnya, ada soalnya seperti itu. Dan ini memang perlu modal. Untuk mencatatnya jelas harus mengeluarkan modal. Untuk dadunya jelas juga harus mengeluarkan modal. Ya, tapi modal yang saya keluarkan meskipun dengan anggaran sendiri, anggaran pribadi, tapi kalau bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, maka itu akan terbayarkan. Apalagi media ini berhasil juga mengantarkan saya menjadi juara 2 keparitian nasional yang diselenggarakan oleh Astra. Alhamdulillah juga kan bisa tertutupi. Oke, selanjutnya, nah di tahun 2022 kebetulan saya itu tahun 2021 atau 2020 ya tersertifikasi menjadi penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau ya. Tujuannya ya untuk tadi ya paling kita bisa memberantas dan bisa mensosialisasikan ya nilai-nilai anti korupsi terutama ya untuk anak didik kita yang ada di sekolah-sekolah. Dan ini saya lakukan dengan menggunakan media teropong integritas. Medianya saya kembali ke media awal ya dengan menggunakan media monopoli, tapi saya sesuaikan isinya dengan nilai-nilai integritas anti korupsi. Ada 9 nilai integritas. Dan ini juga berhasil mengantarkan saya. Jadi sebenarnya media-media yang saya buat ini Bapak Ibu itu kan kalau Bapak Ibu setiap tahun tadi ada setiap tahun saya menggunakan media. Media ini saya sudah punya media. Setiap tahun itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rajin mencari di internet atau gabung di Instagram, muncul itu lomba-lomba pengembangan media, lomba kreativitas guru gitu kan dalam kegiatan yang biasanya menjelang hari pendidikan
nasional, hari guru. Jadi minimal itu bukan cuma satu, minimal 1 tahun itu ada 2 sampai 3 perlombaan ya, yang diselenggarakan. Dan ya, kita sudah punya media, ada wadah, ada kesempatan, saya ikutkan juara setiap tahun. Alhamdulillah itu udah memotivasi saya. Akhirnya saya ketagihan gitu Pak. Dan ada target selalu, saya memang selalu ada target setiap tahun paling tidak minimal 1 membuat media pembelajaran. Nah ini di tahun 2023, ternyata gitu kan, dari media-media yang saya buat, saya yang tadi di 2020 kan saya mengembangkan media yang digital, tapi harus menggunakan internet. Nah dari situ akhirnya saya memutar ide lagi, kalau itu digunakan di sekolah waktu 2020 nggak kepake karena internet terbatas. Jadi gimana caranya supaya media digital yang saya kembangkan itu bisa saya aplikasikan dan dimanfaatkan di sekolah saya, gitu kan? Nah, tujuannya adalah ya untuk tadi menciptakan digitalisasi pembelajaran di sekolah pulau. Gimana caranya? Oh, caranya kebetulan waktu itu ada kegiatan pembatik juga. Bapak Ibu, saya itu sudah mengikuti kegiatan pembatik dari tahun 2020. Setiap tahunnya saya ikut. Dan bukannya orientasinya ke dutanya, tapi orientasi saya adalah mencari ilmunya, mencari ya itu tadi apa yang bisa saya ambil kemudian saya aplikasikan dalam proses pembelajaran. Dan ini saya dapatkan di modul pembatik waktu itu. Modul berapa Pak? Level berapa? Level 3. Iya. Level 3 membuat kreasi media. Jadi di situ ada banyak pilihan. Kita bisa membuat podcast, bisa membuat video pembelajaran, bisa membuat MPI. Dan inilah yang disebut media pembelajaran apa itu? Interaktif. Ya, media pembelajaran interaktif. Dan saya mengembangkan di 2022 kemarin. Tapi baru terrealisasikan, diimplementasikan dengan tahapan-tahapan melakukan perbaikan, nah, revisi di tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, di tahun 2024 kembali lagi, karena di tahun ini 2024 PLTS-nya rusak, masih bisa digunakan tapi tidak maksimal. Apanya yang rusak, akinya rusak, tidak bisa nyimpan lagi. Kalau panas pun benar-benar harus panas baru bisa digunakan. Ya, itu pun kalau misalnya digunakan, karena kalau siang digunakan kan banyak pemakaian, ya, berat pemakaian. Jadi kadang-kadang yang nggak maksimal itu mati sendiri akhirnya. Ya, dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya kembali lagi. Saya coba lagi mengembangkan media kreatif yang tanpa menggunakan internet. Dan ini saya kembangkan namanya kartu pasangan atau matchcard untuk materi kemarin itu hak dan kewajiban warga negara. Ini semuanya saya gunakan apa ya, alat-alat yang ada di sekolah gitu kan. Yang nggak apa-apa kan yang kita menggunakan atau menjadi alat-alat yang ada di sekolah seperti print, kemudian pemotong kertas, karena untuk kebutuhan sekolah. Jadi tidak saya cetak di luar. Dan semuanya itu saya buat sendiri, termasuk dengan kotaknya. Dan jadilah media seperti ini. Dan setelah di-upload di TikTok pagi, mau bilang medianya berapa? Saya hitung-hitung lagi kan. Kalau kita kasih harga misalkan 50.000 pun, kalau yang beli cuma 1-2 orang, rugi pengiriman gitu kan. Jadi jangan dulu lah saya belum bisa. Nah, karena belum ada paten juga. Kemudian ada yang minta, Pak minta lah ininya, apa namanya tuh? Desainnya. Aduh, minta desain. Desain itu bukan hal yang apa ya, ibaratnya kalau kita punya karya itu kan ada yang karya Bapak Ibu, misalnya karya Bapak Ibu desain, Bapak Ibu udah desain, udah rancang dengan ide kreativitas Bapak Ibu. Kemudian ada yang minta cuma desain kita gitu. Belum ada hak paten lagi. Nah, itu pasti ada rasa nanti dulu kan. Bukan nggak boleh ya, bukan pelit, tapi ada sesuatu hal yang memang boleh kita bagi dan memang harus kita pertahankan. Terkait dengan karya itu kan ada originalitas yang harus kita pertahankan. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, Pak ajarilah kita bikinnya, ayo kita sama-sama untuk belajar membuat media pembelajaran itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu yang baru saja saya kembangkan untuk mengikuti kegiatan
Jambore, termasuk kegiatan pembatik ini adalah multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran ini saya kembangkan dengan melihat revisi-revisi yang lalu-lalu. Sebelumnya juga kan tadi Bapak Ibu sudah lihat saya pernah menggunakan media serupa. Tapi ternyata masih ada yang harus diperbaiki. Nah, di sinilah saya harus memperbaiki dan mungkin kedepannya juga akan ada media sama, tapi dengan perbaikan atau perbaruan menyesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaannya. Ini aplikasi ini saya dapatkan juga materi tambahannya dari modul pembatik level 3, level kreasi. Nah, medianya seperti ini. Bapak Ibu ada yang sudah download belum ya? Belum ya? Medianya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan supaya Bapak Ibu lebih tahu medianya, Bapak Ibu boleh langsung download supaya Bapak Ibu bisa lihat dan bisa menggunakan media tersebut. Sekarang media saya MPI Si Aga namanya, Si Anak Garuda, sudah bisa Bapak Ibu unduh dan download langsung di Play Store. Ya. Ini nggak nyambung ini ya suaranya. Silakan Bapak Ibu boleh sambil download aplikasinya. Aplikasinya nggak berat kok, cuma 80 MB, cuma 80 MB nggak sampai 100-an. Jadi ringan saja untuk Bapak Ibu install. Silakan Bapak Ibu masuk ke Play Store, kemudian Bapak Ibu ketikkan Si Anak Garuda. Ya, boleh ketikkan Si Anak Garuda. Apa tuh? Ya, Play Store. Iya, Si Anak Garuda video. Nah, dicoba dulu. Nanti kalau misalkan, buat apa sih gitu kan? Boleh diinstal lagi. Masalah. Supaya bisa cek-cek. Dan nanti saya akan coba untuk memanfaatkan yang bagian gininya dulu, yang bagian gininya dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita ikut bermain ya. Nanti Ibu ikut bermain ya. Saya akan menyajikan permainan dengan menggunakan MPI tadi. Karena di dalam MPI tadi ada salah satu menu permainan di sini. Yang mana? Iya, yang itu. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan Bu, Pak, di handphone juga bisa dengan menginstalnya ya. Kemudian digunakan di Chromebook juga bisa, digunakan di laptop juga bisa, tapi dengan versi yang lain. Kalau di laptop maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi HTML atau versi website. Nanti saya contohkan, saya bukakan langsung versi websitenya di depan. Ya, sekarang Bapak Ibu coba install dulu aplikasinya. Sudah? Sudah ya, sudah. Sudah apa ya? Itu di handphone. Oh, di situ bisa ya, Anda. Oke. Baru setengah jam ya? Ya? Oh, gampang kok. Oke. Kita coba ya. Ini cuma 90,22 MB. Lebih besar dari Facebook kali. Lebih besar dari Facebook ya? Gak apa-apa. 100%. Kita coba langsung gunakan. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Dari tampilan awal dulu dari sini. Secara visual, Bapak Ibu melihat media ini seperti apa? Secara visual, menarik nggak? Kalau anak ini buka gimana? Yang dengan adanya kombinasi teks, warna,
Loginnya di sini cukup dengan mengetikkan nama. Ya, nama Bapak Ibu siapa, nama anak-anaknya siapa gitu. Misalkan saya Andi Perdana. Terus di bawahnya itu SMA atau sekolahnya dari mana. Jadi Semang 1 Bintang Pesisir. Kalau Bapak Ibu misalkan dari SD 004 Padang silakan tulis. Oke, kita save. Nanti namanya akan muncul di situ. Andi Perdana. Apakah kamu siap? Apakah kamu sudah siap untuk belajar dan bermain bersama si anak Garuda? Oke, siap. Kalau siap maka tinggal dipencet tombolnya mainkan. Nah, disinilah menu utamanya dan disinilah yang membedakan Bapak Ibu antara MPI dengan presentasi. PPT kan? Kalau presentasi dengan menggunakan PPT kan slide gitu kan. Kalau ini MPI itu walaupun modelnya sama dan dibuatnya juga bisa dengan memanfaatkan PowerPoint, tapi ada menunya, ya. Dan di sini letak interaktifnya Bapak Ibu. Jadi kalau di tombol ya, jadi ada tombol-tombolnya. Klik tombol diarahkan ke halaman mana, klik tombol ini diarahkan ke mana. Itulah yang disebut dengan interaktif. Makanya namanya adalah multimedia. Dan kenapa namanya multimedia? Di dalam satu media itu terdapat banyak media. Ada teks, ada audio, ada video, ada animasi, ya, dan lain sebagainya. Ya, diwadahi di dalam sebuah media. Nah, maka namanya multimedia pembelajaran interaktif. Di situ ada CP, materi, game, asesmen, referensi, dan profil. Ya. Di sini kebetulan saya mengembangkan media ini untuk satu elemen atau dulu itu satu bab ya, satu elemen. Kalau sekarang pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka ada elemen, ada 4 elemen: Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan ini untuk satu elemen yang pertama adalah Pancasila. Di dalam satu elemen ada banyak sub elemennya atau subbab gitu ya. Ada tujuan pembelajarannya. Nah, nanti di situ saya jabarkan lagi di sini CP-nya. Jadi CP-nya ini satu elemen Pancasila. Di dalam satu capaian pembelajaran, satu elemen ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Tujuan pembelajaran ini kalau dulu itu ya di sub pembelajarannya atau di subbabnya. Ada tombol lagi, kita klik lagi tombol di sini, T. Nah, maka dikembalikan lagi. Nah, sekarang yang mau kita coba, sebelum kita coba game, kita coba lihat materinya dulu. Nah, materinya di setiap materi, ya, nilai plusnya lagi di MPI terbaru saya ini. Di setiap materi itu saya sajikan beberapa konten. Ada slide presentasi, ada video pembelajaran. Ya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang ingin mengembangkan media ini, bisa ditambahkan komik, misalnya komik digital, kemudian bisa ditambahkan animasi, video animasi, cerita dan sebagainya boleh. Nanti sesuai kreasi Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan ini kita akan bukan pelatihan, bukan workshop dan hanya berbagi. Jadi saya hanya menunjukkan saja, ya, apa yang sudah saya buat ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya sudah nih baca petunjuknya, dan kelebihan lainnya adalah di setiap materi saya sudah siapkan penugasan dan materi. Nah, ini materinya ada 3, sebenarnya ada 4. Ya, yang 2 materi ini saya satukan, gabungkan jadi satu di video pembelajaran. Ya, ada 1, 2, kemudian ada 3, ada 4. Ini ada judul-judulnya, ya, yang menjawab tadi uraian dari tujuan pembelajaran atau ada sub pembahasannya. Oke, anggaplah sudah dibuka itu videonya dan materinya, ya. Jadi kalau misalkan tadi ada 4 pembelajaran, ada 4 subbab, ada 4 tujuan pembelajaran, maka media ini tidak saya gunakan untuk 1 kali pertemuan, Pak Bu, tapi saya gunakan untuk 4 kali pertemuan dengan memanfaatkan MPI ini. Tapi MPI ini itu bukan mutlak satu-satunya sumber belajar untuk anak-anak, tapi merupakan salah satu sumber belajar bagi mereka. Selain mereka nanti bisa memanfaatkan internet, ya, untuk sumber referensi, bisa memanfaatkan artikel-artikel dan bisa juga memanfaatkan buku cetak, ya, buku cetak. Oke, anggaplah misalkan dalam proses pembelajaran anak-anak sudah
sudah selesai ini belajar, gitu kan, dengan mempelajari tadi 4 isu pembahasan. Terakhir saya ajak anak-anak itu untuk bermain, Bapak Ibu, di pertemuan terakhir. Kenapa saya ajak mereka untuk bermain? Permainan ini itu sebenarnya merupakan asesmen formatifnya. Ya, jadi saya setting ya, strategi saya membuat asesmen formatif berbasis game. Jadi seperti ini gamenya. Nah, seperti ini. Jadi ada 32 kotak yang nanti bisa dibuka oleh peserta didik satu-satu. Tapi dalam menerapkan pembelajaran dengan model, ini kalau game itu modelnya apa? Game based learning, maka metode yang saya gunakan, ya, yang saya integrasikan, yang saya kombinasikan adalah metode apa kira-kira yang cocok? TGT, Bapak Ibu. TGT itu apa ya? Turnamen, tim game turnamen. Masih sejalan dengan model kan? Jadi gimana pelaksanaan dalam kelas? Anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok, kemudian saya bagi di kanan 2, di kiri 2. Mereka bermain tuh seperti permainan one to game ini apa dia dulu. Jadi siapa cepat ada 3 ronde. Ronde pertama itu giliran. Jadi anak pimpah dulu nih, kelompok mana yang mendapatkan kesempatan buka jawab. Yang benar dapat poin, yang salah 0, gitu kan poinnya. Kemudian yang kedua, ada babak kedua itu rebutan. Yang rebutan itu saya yang buka, Pak Bu, saya ngajak buka. Trik saya buka nomor berapa? Anak-anak rebutan, acung. Yang acung pertama berarti kelompok yang berkesempatan menjawab itu. Nah, di ronde kedua ini ada pengurangan, gitu kan. Yang benar 10, yang salah dikurangi 5. Nanti itu kan dari 4 kelompok kita bisa diseleksi, gitu kan. Oh, tinggal 2 kelompok, gitu kan. 2 kelompok ini babak final saya suruh perwakilan 1 perwakilan dari kelompok maju, ya. Dan kalau babak 1, babak 2, anggota kelompoknya bisa membantu jawab. Kalau babak final yang maju perwakilan itu kawan-kawannya nggak boleh menjawab. Jadi kawannya saja yang maju yang harus menjawab. Nah, itu. Jadi mereka setiap babak itu saya berikan kesempatan. Ini terbukanya karena ada 32 ya. Jadi setiap babak itu minimal harus terbuka 5 soal. Kita sesuaikan juga gitu kan dengan waktu pembelajaran. Contoh saja, Bapak Ibu mau buka yang mana? Nomor berapa? Ini kalau Bapak Ibu lihat dari bawah terus sampai ke atas itu sesuai dengan pembelajaran tadi. Yang bagian bawah itu terkait dengan proses perumusan Pancasila. Kemudian yang bagian 2-nya lagi tentang apa tadi? Ideologi yang kedudukan Pancasila. Yang bagian atasnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pilih mana yang mau Bapak Ibu buka? Nomor 10. Nih, kalau di pembelajaran kan nomor 10 anak-anak maju nih. Jadi seolah-olah apa? Top screen ya, layar sentuh. Coba nak, sentuh lah. Kita di sini yang berkasihan. Coba yang nggak bisa Pak, coba tiap dulu. Coba satu lagi, gitu kan. Jadi keseruannya di situ. Gitu. Kita bukan mempermainkan anak-anak ya, gitu. Jadi kita bermain juga gitu dengan anak-anak. Nomor 10. Oke, 10. Nah, muncul lagi di sini. Di sini soalnya itu jenis soalnya itu macam-macam, Bapak Ibu. Kalau ini jenis soal apa? Pilihan ganda. Ada lagi soalnya yang drag and drop, ya. Ada lagi yang soalnya isyak singkat. Kalau ini, Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaannya, perbedaan mendasar antara lulusan sila pertama dalam Piagam Jakarta ini kita sajikan juga, ya, Piagam Jakartanya, atau proses perumusan Pancasilanya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Terletak pada kata apa? Kan ada perubahan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila yang dikasihkan dalam pembukaan. Yang mana kira-kira? Ketuhanan. Ada suaranya sebenarnya ya. Suaranya itu mirip kayak itu lah, sebenarnya. Nah, anak-anak kalau benar ada keterangannya benar, itu belum saya ubah jadi bahasa Indonesia. Benar. Kemudian ada aplaus sebagai apresiasi, gitu kan. Oke, kalau sudah benar continue. Jadi anak-anak tadi yang benar kita tulis nomor berapa ya.
10 gitu kan. Kemudian kita continue. Kita coba 3 soal. Kira-kira soal mana lagi yang mau Bapak Ibu buka? Berapa? 11. Nah, Pak Imam harus jawab. Tanya. Iya, not screen. Wah, ini gampang nih. Ya. Siapa? Coba. Salah nih Pak. Ini bagian apa? Nih. Oh ya Pak, sini Pak. Kurang jadinya kurang. Pakai 5 jari, Pak. Nggak bisa pakai jari. Pakai gini. Oh iya. Ditiup boleh Pak? Bahaya kalau pakai jari. Ditiup boleh. Boleh. Kemana? Pak Imam? Oke, 1. Ini nggak ada Pancasila ya. Nggak nyontek. Nggak nyontek Pak. Ayo, terus. Ini Pak. Ini, ke. Ini Pak. Oke. Terus. 3 lagi. Ini Pak. Salah. Ini Pak. Sini. Terus. Ini Pak. Mana dulu? Ini dulu. Ya. Oke, 1 lagi. Ada Pak. Oke. Gimana teman-teman? Gitu kan? Salah Pak. Benar atau salah? Ada yang mau diperbaiki, ada yang mau perbaiki, gitu kan? Ya ini anggaplah tadi contohnya siswa gitu kan, bukan guru, siswa nih contohnya gitu. Kita coba tengok jawabannya adalah belum dipencet salinnya. Siapa yang pencet tadi? Nah, pencet dulu salinnya. Gitu kan? Oke. Dan jawabannya adalah lagi. Sinyal Pak, bisa. Itu apa jawabannya? Ya, karena tadi siswa kan, contohnya siswa ya, jadi memerankan siswa. Yang keliru di mana? Ayo, yang keliru adalah ini ya kan keliru. Oke, lagi 1 lagi. Silakan kelompok mana yang belum? 1 lagi. Ayo, Bapak sekarang ibu-ibunya majulah. Ibu, apa jadi juga boleh lah. Busri. Busri mana nih? Jangan salah nanti. Ada apa? Kan contoh ya, kan bukan sebenarnya. Salah biasa sih. Salah ya. Orang belajar kan dari kesalahan. Ayo, Pak Bu. Ini kalau tadi dilihat dari jenis soalnya ya, levelnya gitu kan. Bisa digunakan untuk pembelajaran di SD juga, masih secara umum sebenarnya kan? Karena hanya untuk apa? Hanya untuk apa ya? Semacam kayak mereview aja gitu kan pembelajarannya. Ini belum karena belum untuk menjawab ke tujuan pembelajaran kan? Karena nanti ada asesmen sumatifnya. Ibu, 1 lagi, Pak, ibu, baby sports ya, ada. Iya, Bu. Ini kan bukan cerita. Iya. Oh iya, kuotanya ya. Ya, Bu, boleh. Yang di depan. Ibu. Jangan lihat dulu soalnya. Bu, nomor berapa? Hah? 19. Nah, 19. Ingat kata ideologi? Ya. Ideologi itu berasal dari 2 kata. Mana? Dari kata kedua, dari kata pembentuk ideologi tersebut, manakah yang lebih menonjolkan aspek pemikiran atau konsep? Ideas. Tiup. Oh, jawabannya adalah betul. Kasih tepuk tangan kan dalam pelajaran real gitu kan. Sudah ibaratnya nih anak-anak sudah selesai. Game sudah berakhir. Jadi saya pun sambil anak-anak bermain sambil lihat waktu nih kan. Ini kayaknya karena harus memberikan space waktu paling nggak 20 menit. Karena nanti anak-anak itu terakhir kalau sudah selesai, sebenarnya kalau dalam pembelajaran mandiri nanti kalau sudah finish ada hasilnya.
untuk latihan anak-anak di rumah secara belajar mandiri gitu. Bisa dilakukan secara belajar mandiri. Tapi di sini akan muncul nilainya, ya. Kemudian habis itu selesai, kita ke menu lagi, ya. Di menu, nah ini ada asesmen sebenarnya, ada asesmen. Nah ini nggak usah lah asesmen. Ini 10 soal tapi sudah levelnya sudah mulai meningkat, level SMA, level Fox gitu kan. Ada 10 soal nanti terakhir hasilnya ada juga muncul juga nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Kemudian ada referensi, referensinya semua situs yang saya gunakan atau sumber referensi saya masukkan Bapak Ibu. Mulai dari sumber bacaan seperti buku kan ada materi juga di dalam kan. Tentunya saya referensinya buku. Dari mana tuh? Ya dari buku pakai. Kemudian ada juga dari ini apa MPR ya. MPR itu ada buku modul sosialisasi dulu 4 pilar. Saya masukkan di situ. Kemudian ada juga saya download buku gitu kan untuk tambahan. Bapak Ibu kalau mau download buku, misalkan di sini bukunya belum dibeli gitu kan. Ini di sini bisa di buku.kemdikbud.go.id. Di situ ada banyak buku digital. Kemudian Gemini kan yang sekarang lagi booming, dan Gemini ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita. Barangkali kita lagi buntu nih kan, lagi buntu saya gimana ya, mau tanya kawan siapa yang saya tanya gitu kan. Akhirnya Gemini lah jadi kawan kita. Nah kita bisa mencari ide dan referensi dari Gemini. Tapi poinnya yang harus digarisbawahi, jangan kemudian Bapak Ibu mengambil mentah-mentah apa yang memang sudah Bapak Ibu dapatkan dari Gemini. Karena pasti ada bias, ada ketidaksesuaian. Jadi disinilah peran kita sebagai guru untuk bisa menggunakan literasi kita, literasi digital kita, dan menggunakan daya kritis kita, gitu kan. Kemudian fotonya ada Canva jelas. Kira-kira yang dibuat dari Canva apanya? Dari media tadi. Animasinya, juga dia tombolnya, backgroundnya, ya. Sebenarnya MPI ini bisa hanya digunakan dibuat dengan satu aplikasi Articulate Storyland, tapi nanti hasilnya tidak akan visual seperti ini, maksudnya tidak akan mengalir kaku gitu. Makanya saya kombinasikan dengan pemanfaatan Canva. Kemudian tulisannya sumber referensi saya gunakan Follow. Kenapa? Karena font dari Canva ternyata nggak ada gitu kan. Jadi saya manfaatkan Follow. Kemudian gambar itu kan kita sekarang bisa di AI itu kan, kita pengen apa, mencari gambar apa, membuat apa, muncul, dan itu saya buat dengan menggunakan Bing Image Creator. Ya, jadi apa yang ada di ide saya, saya ingin membuat karakter gitu kan, karakter anak sekolah gitu kan, yang tapi ada kaitannya dengan pelajar Pancasila gimana? Saya carinya di sini dan terbentuklah karakter tersebut. Kemudian audionya itu ada audio yang Bapak Ibu ya. Saya ambilnya dari mana-mana tuh, dari mixer yang tombolnya klik gitu kan. Ada audio backsoundnya dari mana? Nah, ada YouTube-nya dari mana? Nah, ini YouTube saya, Pak Anggi Cikgu Pulau. Ya, silakan Bapak Ibu bisa subscribe karena di situ saya sering juga memberikan video tutorial. Nah, sudah selesai nih. Setelah tadi anak-anak selesai, kalau dalam pembelajaran yang terakhir tadi, ya udah selesai. Tapi anak-anak itu bisa saya pindahkan ke situ lagi Pak Imam, karena sudah selesai ini pemanfaatannya. Ya. Oke, saya kembali ke sini dulu. Oke. Setelah anak-anak tadi selesai Bapak Ibu, masih ada space 20 menit. Jadi saya tugaskan anak-anak untuk mengisi LKPD di sini. LKPD ini saya sudah siapkan. Jadi anak-anak kembali lagi ke kelompoknya, kemudian saya berikan LKPD ke anak-anak. LKPD-nya ini ada 4 sesuai dengan kelompoknya kan. Di dalam LKPD tersebut sekaligus dengan refleksi pembelajaran. Karena setiap saya menyelesaikan
Ya mungkin Bapak Ibu ada yang setiap kali pertemuan refleksi ya. Tapi kalau saya setiap kali, tidak setiap kali pertemuan, tapi setiap kali menyelesaikan satu elemen. Jadi kalau satu bab sudah selesai, baru saya melakukan refleksi pembelajaran. Dan referensinya seperti itu. Sebenarnya untuk LKPD ini ada juga yang berbasis digital, ya ada. Cuma karena medianya yang saya gunakan sampai ini berbasisnya offline, jadi LKPD-nya saya gunakan LKPD yang offline. Oke. Nah, inilah contoh pengimplementasiannya sebenarnya. Ini pengimplementasiannya. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah lihat ya dokumentasi video ini. Ini pengimplementasiannya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Ya, jadi siaga seperti ini. Ya. Nah, proses pembelajaran seperti ini. Nah, terakhir LKPD ini anak-anak berikan LKPD, kemudian mereka mengakses MTI juga yang sudah diinstal. Offline Bapak Ibu. Ya, tidak online, offline. Yang online-nya itu tadi mengunduhnya saja harus online. Jadi anak-anak saya tugaskan di rumah kalau ada sinyal install dulu. Nah, kemudian tadi tuh LKPD yang dikerjakan presentasi, ya. Presentasi, kemudian karena waktunya tidak terbatas kita sesuaikan juga. Karena waktunya tidak cukup, misalkan satu aja cukup presentasi satu. Kemudian yang lain memberikan tanggapan, memberikan komentar. Sekaligus di sini anak-anak memberikan refleksi, gimana proses pembelajarannya. Tadi kan sudah diisi. Terakhir, saya juga yang pengen belajar dari Pak Najudi, gitu kan. Saya sudah menerapkan terakhir kalau dalam pembelajaran itu saya selipkan pantun, gitu. Karena pantun itu merupakan ciri khas dari yang Melayu, gitu kan. Saya coba terapkan, gitu kan, budaya lokalnya dalam proses pembelajaran. Seru juga ternyata anak-anak terakhir saya kasih pantun, mereka riuh juga. Paling bisa ada berpantun, gitu ya. Walaupun hanya pantunnya singkat. Ya. Oke, itulah proses pembelajaran yang saya terapkan Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama, ada bagian yang kedua ya Pak? Ada ya? Oke. Bagian yang pertama, saya mungkin ingin merekomendasikan ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di PMM sudah ada yang mengerjakan modul. Sudah sampai mana? Sudah berapa modul yang Bapak Ibu kerjakan? Enggak ada. Ada gerak-gerak ya. Sudah aksi nyata? Pasti belum ada, karena belum ini ya, masih dalam proses. Ya Bapak Ibu, ini saya mungkin menginfokan saja sih, menginfokan. Kalau sekarang di PMM itu ada modul dengan topik baru Bapak Ibu. Topik barunya adalah yang pertama, pembelajaran kreatif, inovatif dengan memanfaatkan akun belajar.id. Punya semua kan akun belajar.id? Ya, nah bisa nanti Bapak Ibu coba. Nah ini kemitraannya dengan Canva, berarti ya pemanfaatan Canva. Ya. Kemudian yang kedua ada transformasi pembelajaran dengan akun belajar.id. Ada kan yang pernah mengikuti Google Master Trainer kan? Ada level 1, level 2, level 3. Walaupun saya mentok di level 1. Nah itu bisa Bapak Ibu nanti. Kan ada pembebasan di level 1 tuh. Ya, ada pembebasan ke siswa. Bisa nanti Bapak Ibu coba aksi nyatanya masukkan di situ. Dan yang terakhir kelas quizzes. Ya, quizzes Bapak Ibu sudah menggunakan kan? Ada yang belum? Belum. Quizzes. Quizzes itu untuk asesmen ya, asesmen formatif, gitu kan. Bisa sekarang itu kan malah lebih enak dengan menggunakan apa? Barcode. Jadi sudah membantu kami yang ada di pulau yang masih memiliki keterbatasan sinyal. Jadi anak-anak nggak perlu pakai HP, kita kasih barcode aja. Itu bisa nanti Bapak Ibu mempelajari itu. Kalau misalkan sudah pernah digunakan, sudah pernah menerapkan, ya udah nanti pelajari aja modulnya secara mandiri.
yang sudah diterapkan itu nanti Bapak Ibu sudah punya hasil nyata, tinggal diupload. Nah itu mungkin informasi tambahan dari saya terkait dengan topik-topik terbaru yang ada di PMM. Dan topik-topik ini mendukung adanya proses pembelajaran berbasis digital di sekolah. Mau mana dulu yang mau coba Pak Guru? Para juri mau mana dulu yang nanti akan direkomendasikan untuk Bapak Ibu gurunya Pak? Canva, Google atau Quizzes gitu. Nanti silakan didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Tentu harus disesuaikan dengan tadi rapor pendidikan mana yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk sesi pertama terkait dengan berbagi praktek baik pemanfaatan dan pengembangan media teknologi berbasis digital di sekolah dalam proses pembelajaran cukup saya sediakan saja Bapak Ibu. Ada beberapa kalimat yang perlu saya sampaikan di akhir pertemuan sesi pertama ini. Jadi Bapak Ibu, tadi terkait dengan pengembangan media pembelajaran ya, sehebat dan secanggih apapun media yang kita buat, yang guru buat, tapi kalau tidak menyesuaikan ya dengan kondisi, situasi, terlebih lagi kepada keberpihakan para murid, maka media yang kita buat itu akan sia-sia. Makanya dalam mengembangkan, ya, memanfaatkan media baik yang non digital maupun digital, baik yang non teknologi maupun teknologi, maka harus melihat dulu, Bapak Ibu harus mengobservasi dulu, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar murid. Ya, mungkin itu saja untuk sesi pertama. Bapak Ibu, beli ikan dapatnya terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.